Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kemarin ada orang yang mengalami kesulitan karena dia melihat segala-galanya itu gelap. Biasanya terang, tapi kemudian ini gelap. Tetapi mau mencari bagaimana supaya menjadi lebih terang, tidak ketemu. Seperti kalau di HP itu bagian kecerahan itu tidak ketemu tombolnya. Mau dinaikkan nggak kelihatan, sehingga tetap gelap. Lihat tapi gelap, sehingga remang-remang. Lalu ada anaknya yang berani mengatakan kepada dia, "Pak, kalau ingin terang, kacamata hitamnya dilepas. Ini sudah malam." Rupanya dia itu pakai kacamata hitam. Jadi ya tambah gelap. Itu yang sering terjadi. Bagaimana cara kita memandang itu menentukan sekali. Filter yang kita pakai itu menentukan. Kalau warnanya gelap ya gelap. Kalau warnanya biru, kacamatanya ya biru semua. Dan kita memandang kehidupan ini berdasarkan cara kita dibesarkan. Sehingga kita melihat baik, buruk berdasarkan cara kita dibesarkan. Kita melihat Tuhan, melihat sesama, itu berdasarkan cara kita dibesarkan. Itu baik dan benar untuk Anda, karena cara Anda dibesarkan seperti itu. Tetapi tidak selalu itu baik dan benar untuk yang lain. Karena masing-masing juga mempunyai cara pandangnya sendiri. Nah, kita diminta untuk melihat kehidupan ini tidak lagi berdasarkan cara kita dibesarkan, tetapi berdasarkan sudut pandang kebangkitan. Nah, itu yang sulit. Karena kita masing-masing sudah terbiasa dengan cara pandang kita sejak kita kecil sampai sekarang. Mengubahnya sulit sekali. Itu harus melepas kacamata itu, kacamata hitam atau kacamata kuning atau kacamata biru, supaya kemudian kita bisa melihat kenyataan seperti apa adanya. Tuhan bahasanya berbeda. Barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Dan itu benar. Kalau Anda melihat kerajaan Allah dengan cara Anda dibesarkan, nggak akan bisa menemukan kerajaan Allah. Harus melihat kerajaan Allah itu melalui cara pandang roh. Anda harus menjadi roh itu sendiri. Dan itu bisa, karena Tuhan mengatakan, engkaulah bait Roh Kudus. Nah, maka mari kita melihat kehidupan ini, memandang Tuhan, memandang sesama, memandang ciptaan yang lain dari sudut pandang roh. Roh yang memandang, bukan cara kita dibesarkan. Kalau kita memandang dari cara kita dibesarkan, nggak ketemu kerajaan Allah itu. Tetapi kalau memandangnya dengan sudut pandang roh, maka bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah menyangkal diri. Saya itu adalah roh. Itu berarti saya tak berbentuk, saya tanpa batas, saya tidak punya sejarah, saya bukan cerita saya. Saya adalah kesadaran tanpa batas. Saya adalah kasih sebagaimana dahulu diciptakan. Sehingga saya tidak menggunakan data lama untuk memandang kenyataan. Tetapi dengan keterbukaan penuh dan total. Dan siap menerima apa saja. Menerima segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, tidak memandang berdasarkan konsep, tidak memandang berdasarkan label yang saya punya. Kalau saya memandang pasangan saya, oh dia ini begini, 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 nah itu berarti saya menggunakan filter memandangnya, bukan kenyataannya. Saya melihat, yang saya lihat adalah pikiran saya sendiri, cara saya dibesarkan.
Tapi kalau memandang dengan keterbukaan total, saya adalah keterbukaan, saya adalah kasih, maka saya menerima apa saja yang ada di hadapan saya ini tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Menerima. Dan itulah mencintai. Dan barang siapa mencintai dia, tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Karena itulah memandang dari sudut pandang roh adalah memandang dengan sudut pandang cinta. Sudut pandang cinta adalah keterbukaan. Menerima segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Dan sabar menanggung segala sesuatu. Tidak menilai dan menghakimi sebelumnya. Seringkali kita mengalami hal yang sama. Saya mendampingi Weekend ME dan tim ME. Pada waktu Weekend ME seringkali peserta-peserta itu sudah punya pandangannya tersendiri. Nanti saya ikut saja gini. Pokoknya yang penting saya ikut. Kalau memang saya tidak bisa ya sudah saya tidak mengikutinya. Bahkan ada yang kemudian saya tidak ikut, saya mau melakukan sesuatu sendiri dulu. Tapi kemudian ketika sudah mengikutinya, dia ikut terus dari awal sampai akhir. Bahkan tidak mau selesai. Mengapa? Karena awalnya dia sudah punya asumsi, cara pandang sendiri. Cara pandang berdasarkan cara dia dibesarkan selama ini. Sudut pandangnya. Tapi sesudah mengikuti, kemudian berubah. Nah itu maksudnya. Untuk bisa memandang kerajaan Allah harus dengan cara pandang baru. Dari sudut pandang anak kecil. Anak kecil itu tidak banyak pikir, tidak menggunakan banyak data lama, tapi hadir sepenuhnya, menerima sepenuhnya apa saja yang ada di hadapannya. Karena itu anak kecil itu bisa hanya gara-gara satu ekor kupi, seekor kupu-kupu, dia bisa seharian memandang kupu-kupu itu dan mengikutinya. Sudah, karena bagi dia itulah realitas satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dia tidak memandang dunia ini berdasarkan pikirannya. Maka kita perlu belajar untuk memandang dunia ini dari sudut pandang roh, dari sudut pandang kasih, dari sudut pandang keterbukaan dan kehadiran sepenuhnya. Bukan sebagai ego atau saya, yaitu gambaran pribadi sejak saya dibesarkan. Yang sebetulnya adalah story about me, cerita tentang saya, bukan saya. Saya adalah yang ada di belakangnya, yang menyadari segala sesuatu. Keterbukaan yang mampu menerima apapun juga. Dan karena itu kemudian mengalami segala-galanya sepenuhnya. Dengan cara itu Anda menemukan kerajaan Allah di mana-mana, karena Anda di dalamnya. Seperti seekor ikan kecil yang ada di lautan, dan bertanya kepada mamanya, "Mama, katanya lautan itu besar sekali. Saya sudah keliling ke sana kemari, tidak menemukannya." Mamanya bilang, "Berhenti, rasakan, karena kamu ada di dalam lautan itu." Sama, Anda juga harus berhenti dan lahir kembali, dan kemudian menyadari bahwa Anda di dalam kerajaan Allah itu. Anda di dalam roh, Anda di dalam Kristus. Dan semakin mencintai, Anda semakin sadar bahwa Anda di dalam Allah. Karena barang siapa mengasihi, dia ada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam dia. Tapi kalau Anda mencintai dan mengalami dengan cara sudut pandang Anda dibesarkan, cara mencintai Anda adalah cara Anda dibesarkan, sesuai dengan cara Anda dididik, Anda tidak akan pernah bisa mencintai, Anda tidak akan pernah bisa juga menemukan kerajaan Allah. Harus lahir kembali, menjadi seperti anak kecil, dan memandang dengan keterbukaan, sebagai kasih, sebagai kesadaran tanpa batas. Lalu kemudian bisa mengalami dan menerima apa saja. Dan ternyata kita ada di dalam kerajaan Allah, sejak semula sampai selama-lamanya. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita lahir kembali sebagai sebuah keterbukaan, sebagai kasih yang siap menerima apa saja, mengandalkan segala sesuatu, percaya kepada Tuhan, dan melihat Tuhan ada di mana-mana karena kita ada di dalam Dia. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love.
Tuhan memberkati.